Ya, berikutnya kita membahas hukum Kirchhoff dulu sebelum kita ke rangkaiannya. Bahwa hukum Kirchhoff 1 itu menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, misalkan di sini ada gambar I1, I2, I3, I4, kita lihat arah panahnya. Berarti yang masuk ke titik percabangan itu yang I berapa? Jadi I1 ya plus I2. Terus yang keluar sama dengan I3 plus I4. Itu hukum Kirchhoff yang pertama. Jadi ibu ulang bahwa jumlah arus yang masuk ke titik percabangan itu sama dengan jumlah arus yang keluar titik percabangan. Untuk yang hukum Kirchhoff kedua itu menyatakan bahwa jumlah tegangan, jumlah aljabar tegangan dikurangi dengan jumlah I dan R itu sama dengan 0. Seperti ini contohnya. Untuk sederhananya. Ya, ini ada R1 misalkan, di sini ada R2, di sini ada V ya. Ini ada I. Maka untuk membuat rumusnya berarti kebetulan di sini V-nya 1 ya, V-nya 1. Kita lihat arahnya berarti ke sana ya, arahnya ke sana. Untuk tegangan arah beda potensialnya itu berarti karena searah positif, keluar positif, ini berarti positif nanti. Terus yang di R1 itu ada I kali R1, di R2 itu ada I kali R2. Karena R hambatan berarti menghambat arah panahnya melawan arus ya, arah panahnya melawan arus. Di R2 juga begitu gitu. Ini ada I kali R1, di sini ada I kali R2. Maka untuk menuliskan rumusnya berarti ini plus V ya, karena ini keluar dari positif, plus V karena melawan, di sini kita tuliskan min I kali R1. Demikian juga di R2 juga melawan arah arus, berarti min I kali R2 sama dengan 0 ya, karena ada variabel yang sama, kita sederhanakan berarti menjadi V min I dalam kurung R1, di sini min, di sini min, biar hasilnya sama seperti di atas. Ini plus R2 sama dengan 0. Ini aplikasi dari hukum Kirchhoff 2. Nah, sekarang kita ke soal terkait dengan hukum Kirchhoff. Misalkan ada 3R. Biasanya hukum Kirchhoff itu untuk menganalisis tegangan yang lebih dari satu sumber tegangan. Kalau tegangan yang sumbernya satu bisa menggunakan hukum Ohm tadi ya. Ini di sini plus, ini min, sumbernya ini plus, ini min. Di sini ada R1, R2, R3. Di sini ada, kita sebut sebagai V1, di sini V2. Nah, di sini ada dua lingkaran tertutup, berarti nanti menganalisisnya satu-satu per lingkaran atau kita sebut sebagai loop ya. Kita anggap ini loop 1. Arah-arahnya ke sana ya, karena ini yang positif, yang negatif berarti arah-arahnya ke sana. Kita searahkan dengan arah putarannya di sini.
Ini berarti I1, kita sebut I1 karena dari sumber tegangan V1. Di sini loop yang kedua, ini positifnya berarti ke sana ya. Ya. Arah putarannya, sementara arah arusnya juga ke sana. Positif. I kita sebut I2 dari sumber tegangan 2. Nah, sekarang untuk mengetahui arah dari V maupun I kali R di masing-masing beban ya. Kita lihat di sini di loop 1 dulu karena dari keluar dari positif ini nanti plus ya, berarti naik ke atas. Kalau minus berarti arahnya ke bawah. Nah, ini I di R ini melawan arus yang mengalir, berarti arahnya ke sana. Ini menandakan negatif karena melawan arah putaran ya. Di sini juga melawan arah arus, berarti ke sana ini. Arah dari I2R2. Nah, sementara yang di R3 itu nanti akan ada dua variabel I yang masuk di R3, yaitu I1 dan I2 masuk di R3. Karena arah arus masuknya ke bawah, berarti arah panahnya nanti ke atas. Ini menandakan kalau melawan gitu ya. Terus untuk V ini keluar dari positif, berarti arahnya nanti juga ke sana. Nah, sekarang bagaimana menuliskan rumusnya? Ya, menuliskan rumusnya menurut hukum Kirchhoff 2. Ya, menurut hukum Kirchhoff 2. Jadi di sini ada loop 1 dulu. Kita cari yang loop 1 dulu. Ada plus V1. Karena melawan berarti ini min I1 kali R1. Terus ada min I1 kali R3. Sampai itu juga arus dari loop 2. Kita tuliskan di sini sama melawan min I2 kali R3 sama dengan 0. Ya. Kita sederhanakan, yang sama variabelnya kita jadikan 1 plus V1 min I1 kali R1 ya, jadi min di sini plus R3 min I2 kali R3. Ini persamaan pertama. Yang persamaan yang loop kedua, berarti ada plus V2 ya. Di R2 melawan berarti min I2 kali R2. Di R3 juga melawan berarti min I2 kali R3. Nah, di sini juga kita ingat bahwa ada arus yang dari loop 1. Jadi min I1 kali R3 sama dengan 0. Kita sederhanakan V plus V2 min I2 kali R2 biar menjadi min di sini plus R3 min I1 kali R3 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kedua, kita sebut sebagai persamaan kedua. Nah, kalau kita contohkan, misalkan R1 ini sebesar 10 ohm, R2 ini sebesar 20 ohm, R3 sebesar 20 ohm. Maka berapa besarnya arus di masing-masing titik beban ya, di masing-masing titik beban. Berarti nanti I1, I2 dan arus yang mengalir pada R3. Caranya bagaimana? Kita masukkan yang tadi persamaan pertama tadi sudah didapat. Misalkan V1-nya
maaf ini V1 nya sebesar 20 volt, V2 nya sebesar 10 volt. Berarti 20 dikurangi I2 I1 kali R1 nya tadi berapa? 10 ditambah R3 nya 20 terus dikurangi R3 nya 20 I1 sama ya, boleh sama dengan 0. Ini akan mendapatkan hasil 20 min, berarti ini 30 I1 dikurangi 20 I ini 20 I2 sama dengan 0 ya, biar sederhana karena ini sama-sama ada puluhan, kita sederhanakan boleh 2 min 3 I1 min 2 I2 sama dengan 0. Jadi kita bagi 10 ya. Ini ketemu persamaan pertama. Terus yang persamaan kedua, kita masukkan yang persamaan kedua di sini ya. V2 berarti 10 dikurangi I2. Di sini ada R2 nya 20 ditambah R3 nya 20 terus dikurangi R3 20 dari I1 ya. Sama dengan 0. Kita sederhanakan 10 min 40 I2 min 20 I1 sama dengan 0. Ini biar urutannya sama, kita pindahkan 10 min 20 I1 min 40 I2 sama dengan 0. Nah kita bagi 10 biar lebih sederhana, berarti 1 min 2 I1 min 4 I2 sama dengan 0. Ini persamaan yang kedua. Nah persamaan 1, persamaan 2 kita hilangkan salah satu untuk mencari satu variabel I, boleh I1, boleh I2. Maka jadi dieliminasi, satu tadi kita tulis kembali 2 min 3 I1 min 2 I2 sama dengan 0. Terus di sini 1 min 2 I1 min 4 I2 sama dengan 0. Kita hilangkan mana yang lebih mudah. Misalkan di sini kita kalikan 2, jadi yang kita hilangkan I2-nya, berarti ini kita kalikan 2 biar sama-sama 4. Ini berarti tetap ya. Jadi bisa dilihat hasilnya nanti, berarti 4 2 kali 2 min 6 I1 min 4 I2 sama dengan 0. Kalau yang bawah, persamaan bawah tetap 1 min 2 I1 min 4 I2 sama dengan 0. Nah ini kalau kondisi seperti ini biar 0 ditambah atau dikurangkan. Kita kurangkan ya, ini min jadi plus, jadi habis. Ini operasinya dikurangkan. Berarti 4 dikurangi 1, 3. Min 6 dikurangi min 2, berarti berapa? Min 4 ya. Min jadi plus. Min 4 I1 sama dengan 0. Berarti untuk I1
boleh dituliskan seperti ini pindahkan ke sana jadi plus sama dengan 3. I1 berarti sama dengan 3/4 atau 0,75 ampere. I1 sudah ketemu, berarti untuk mencari I2 tinggal kita masukkan ke rumus, boleh ke persamaan 1, boleh persamaan 2. Misalkan kita ambil ke persamaan 2 berarti 1 min 2 I1 min 4 I2 sama dengan 0. Kita masukkan I1 nya sudah diketahui 0,75, 1 min 2 kali 0,75 min 4 I2 sama dengan 0. 0,75 kali 2 berapa? 1,5 min 4 I2 sama dengan 0. Berarti di sini hasilnya min 0,5 min 4 I2 sama dengan 0. Berarti untuk I2 ini bisa dipindahkan ke sana, 4 I2 min 0,5. I2 itu sama dengan 0,5 dibagi 4, berarti 1/8 ya, 1/8. Berarti 0, ya matok juga. Sa, mana tu? Ini baca sa. 0,5 nya bagi 1/8. 1/5. 0,5 bagi 4 kok. Ini 0,1. Oh, 0,125 ampere. Ya, secara suaranya saja. Negatif ini menunjukkan kalau arah yang kita tentukan tadi itu berkebalikan. Jadi arah di I2-nya itu berkebalikan arahnya, ya, berkebalikan arahnya. Terus berarti yang di arus yang mengalir pada R3 maaf, IR3 itu sama dengan I1 ditambah I2. Berarti sama dengan I1 nya tadi berapa? 0,75 ditambah min 0,125. Berarti 0,6 65. ampere. Ya, tunggu bentar. Biar bisa screenshot